Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan yang sudah lama kita liburkan, yaitu tentang Sahih Al-Bukhari, dan kita masuk pada bab ke-61 ya. Bab al-hadath fil masjid. Bab al-hadath fil masjid. Dimaksud al-hadath yaitu batalnya wudu ya, batalnya wudu di masjid. Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Malaikat senantiasa mendoakan kepada salah seorang ya dari kalian selama dia masih dalam musallanya, tempat salatnya yang dia salat di situ. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas, selama dia tidak batal wudunya. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Saya ulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Bahwasanya malaikat mendoakan salah seorang kalian madama fi musallahu alladhi shalla fi, selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya, malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Apa kata malaikat? Bagaimana doa malaikat? Taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan ya Allah rahmatilah dia, ya. Tapi di sini ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama, ya, hukum berhadas di masjid. Hukum berhadas di masjid. Adapun hadas, kita tahu hadas yang membatalkan wudu. Hadas ada namanya ghaid ya. Itu buang air besar, BAB ya. Kemudian namanya buang air kecil ya, al-baul. Buang air kecil. Tentu ini semua dilarang. Jadi masalah adalah buang angin. Buang angin. Maka bagaimana hukum buang angin? Ya, ini jelas haram ya. Dengan kesepakatan ulama, berdasarkan dengan kesepakatan ulama. Tetapi bagaimana dengan buang angin? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama hukumnya. Hukumnya bagaimana? Maka ada khilaf. Yang pertama mengatakan hukumnya haram. Yang kedua mengatakan hukumnya makruh. Yang ketiga mengatakan hukumnya mubah. Adapun yang mengatakan haram, apa dalilnya? Dan mereka dalilnya hadis ini. Ini Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ya madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Bahwasanya malaikat mendoakan salah seorang dari kalian yang tetap dalam di tempat salatnya selama dia tidak berhadas. Malaikat berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Menunjukkan bahwa kalau ada orang berhadas, maka dia terhalangi. Hadis yang kita bahas menunjukkan kalau ada orang berhadas buang angin, maka
maka dia terhalangi atau dihukum dengan tidak didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam hadis, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat terganggu dalam hadis ya, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Maksudnya apa? Maksudnya kita aja kalau kita sholat terus kita makan al-basal ya, bawang ya, bawang putih, bawang merah yang menimbulkan bau, kita tidak boleh ke masjid. Kenapa? Mengganggu orang-orang, mengganggu jamaah kita karena mulut kita bau, maka tidak usah ke masjid. Demikian juga malaikat juga terganggu. Nah, kalau makan bawang saja mengganggu orang, tidak ke masjid, dan ini mengganggu, apalagi buang angin. Tentu lebih bau yang keluar dari bawah daripada yang keluar dari atas. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya hukumnya haram. Kias ya. Jadi yang kedua ini kias. Kalau bawang saja haram, tidak boleh apalagi kentut ya. Baik, ada yang mengatakan mubah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sama, hadis yang kita bahas juga. Nabi mengatakan malam yuhdits. Malaikat mendoakan selama tidak berhadas, selama tidak buang angin. Seakan-akan masalah buang angin perkara biasa, ya. Seakan-akan ini menunjukkan adalah hal yang biasa. Buang angin hal yang biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang sudah pernah kita bahas, yaitu Nabi SAW mengatakan ya tentang seorang yang dia ragu apakah dia buang angin atau tidak dalam solatnya. Kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu riha. Itu jangan batalkan sholatnya sampai dengar bunyi kentut ya, atau mencium baunya. Jadi waktu Nabi ditanya tentang syukya rajul annahu yajidu fi salatihi syai'a. Nabi ditanyakan tentang seorang yang dia ragu-ragu ketika dia dalam salat, seakan-akan dia merasakan dia buang angin. Maka Nabi mengatakan la yansarif hatta yasma' sautan aw yajriha. Jangan dia batalkan salatnya sampai dia dengar dia buang angin atau dia mencium baunya. Jadi hal yang biasa. Nabi tidak mengatakan tidak boleh dia buang angin, tidak. Berarti hal yang biasa. Dalil berikutnya, bolehnya itikaf. Bolehnya itikaf. Namanya orang itikaf, dia pasti buang angin. Apalagi tidur dan yang lainnya, dia pasti buang angin. Pendapat yang ketiga, yaitu berusaha menggabungkan di antara keduanya. Kata mereka larangan ini semua atau hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram. Makruh sampai tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini lebih baik, makruh. Kita tidak mengatakan orang buang angin berdosa, ya, karena hal yang sulit juga untuk menghindar dari hal tersebut, ya. Tidak semua orang bisa menahan buang angin, ya, apalagi kalau harus bolak-balik keluar, buang angin keluar masuk lagi, buang angin keluar lagi masuk lagi, agak repot ya. Jadi
Tapi kalau memang ternyata dia merasa bakalan buat bau yang tidak enak, mending dia keluar. Lebih bagus dia keluar. Dia tahu diri lah, karena dia mengganggu orang lain. Tapi kalau dia lagi sendirian, kemudian dia tidak, maka kita tidak sulit mengatakan hukumnya haram. Tapi tentunya ini perkara yang kurang baik, hendaknya seorang meninggalkannya. Taib, ini pembahasan pertama. Yang kedua, pembahasan kedua. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis, ya, innal malaikata tad'u, ya, tusalli ala ahadikum madama fi musallahu, madama fi musallahu alladhi yusalli fihi, alladhi shalla fihi. Kata Nabi SAW, malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama dia masih di tempat sholatnya, selama masih di tempat sholatnya. Yang dia sholat di situ, yang dia sholat di situ. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah di masjid, meskipun dia pindah-pindah tempat, ataukah khusus di lokasi dia sholat tadi? Lokasi dia sholat sebelumnya. Artinya, sudah kalau di situ jangan pindah-pindah, situ aja terus. Ataukah kalau dia ke kanan, ke kiri selama masih dalam masjid, ya, selama dalam masjid, masih dalam. Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa yang maksudnya? Apakah dia kalau sudah sholat sudah di situ aja, nggak boleh pindah-pindah karena tadi sholat di situ? Ataukah dia boleh selama dalam masjid, yang penting belum berhadas, berarti dia didoakan oleh malaikat. Allah alam bisawab, pendapat yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari adalah pendapat yang ini. Kenapa dalam riwayat yang lain man tadhara salat mutlak, ya, malaikat akan terus mendoakannya selama dia menunggu salat berikutnya. Salat berikutnya. Ya, tanpa dikaitkan dengan tempat dia sholat tadi, menunjukkan selama dia masih dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jika seorang di antara keutamaan seorang pergi ke masjid, kemudian dia duduk, kemudian dia menunggu sholat berikutnya, misalnya ikut pengajian dari maghrib sampai isya, maka selama dia menunggu sampai sholat berikutnya, malaikat mendoakan dia, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Dan kita sangat berharap doa malaikat, ya, karena malaikat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada," dan para malaikat tidak memberi syafaat kecuali yang Allah ridhai. Ya, sampai malaikat pun beri syafaat pada hari kiamat, menunjukkan bahwasanya doa mereka, syafaat mereka, ya, luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya malaikat juga mendoakan kaum mukminin, ya. Malaikat juga mendoakan kaum mukminin. Baik. Bab berikutnya yang kita bahas, bab berikutnya, bab bunyanil masjid, bab tentang membangun masjid, membangun masjid. Wa qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, ya, Al-Khudri, kana saqful masjid min jaridin nakhli. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya atap masjid dahulu terbuat dari jaridun nakhl. Itu atap masjid di zaman Nabi SAW, jaridun nakhl, yaitu pelepah korma. Kita tahu pelepah korma, ada daun-daunnya itu, itulah dijadikan untuk saqful masjid. Dijadikan untuk saqful masjid, untuk atap masjid. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, ya, ini hadis muallak, ya, wa kana, atau asar muallak. Wa qala Abu Sa'id kana saqful masjid min jaridin nakhl, bahwasanya atap masjid terbuat dari pelepah korma. Wa amara Umar bi bina'il masjid,
Wa qala, Umar pernah menyuruh orang untuk bangun masjid. Kata Umar, akinnan nasa minal matar. Bikin tempat yang besar untuk menaungi orang daripada hujan. Jangan sampai kena hujan. Yang bikin atapnya, jadi luaskan masjid. Umar meluaskan masjid. Intinya jangan sampai orang-orang kena hujan kalau mereka sedang ibadah. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftinan nas, dan hati-hati engkau, ya Umar berkata kepada pekerja, jangan kau merah-merahkan masjid, jangan kau kuning-kuningkan masjid, itu jangan kau hiasi. Jangan kau cat sana cat sini, kata Umar. Ya, jangan kau merah-merahkan, jangan kau kuning-kuningkan masjid. Fataftinan nas, sehingga kau bikin fitnah kepada manusia. Ya maksudnya orang kalau terlalu mewah masjid akhirnya sulit konsentrasi, sulit khusyuk untuk salat, ya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yatabahawna biha, orang-orang berbangga-banggaan dengan membangun masjid. Tsumma la ya'murunaha illa qalilan. Kemudian mereka tidak memakmurkan masjid kecuali sedikit aja. Semangat bikin masjid besar-besar tapi tidak dimakmurkan. Ya, bahkan terkadang yang bangun itu, yang bangun besar-besar, dia sendiri tidak memakmurkan masjid. Ya, makanya ini pembahasan tentang seorang bangun masjid tidak usah bermewah-mewahan, ya. Ya, karena sebagian orang mungkin mereka berkata, rumah saya saja bagus, apalagi saya bangun rumah Allah, ya. Itu tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Kau bikin rumah Allah yang baik, tapi tidak perlu bermewah-mewahan, tidak perlu terlalu mewah. Ya, karena tujuannya kita salat bukan untuk melihat bangunan yang mewah. Tujuan kita salat adalah untuk khusyuk dalam salat. Ya, kalau terlalu mewah tidak menambah kekhusyuan. Bermewah kemudian kekhusyuan tidak. Yang penting masjid bersih, nyaman, orang bisa khusyuk, ya. Orang bisa khusyuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Sungguh kalian benar-benar akan menghias-hias masjid sebagaimana Yahudi dan Nasara menghias tempat ibadah mereka. Jadi kebiasaan menghias masjid dengan begitu indah, inilah kebiasaan Yahudi dan Nasara. Menunjukkan bahwasanya para salaf, para sahabat dahulu, mereka tidak suka membangun masjid dengan terlalu megah dan terlalu mewah, ya, bahkan berbangga-banggaan masjid begini, masjid begini. Tidak, ini bukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia berwasiat kepada para pembangun masjid, dia cuma mengatakan akinnan nas minal matar, yaitu bikin atapnya yang penting yang baik supaya orang tidak, yang rapi atapnya agar orang tidak terkena air hujan. Adapun bangunannya jangan macam-macamin, kata Umar. La tuhammir, jangan kau merah-merahkan. Wala tusaffir, jangan kau cat-cat kuning. Ya, fataftinan nas, kau bikin manusia terfitnah. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu mewah, ya, bisa terfitnah, membuat orang terganggu. Seperti Nabi SAW pernah mengembalikan khamisah kepada Abu Jaham. Dikasih baju oleh Abu Jam al-khamisah, baju yang indah, ada garis-garisnya, maka Nabi mengatakan inna alhadni an salati, dia melalaikan aku dari salatnya. Itu Rasulullah SAW merasa terganggu. Rasulullah SAW kembalikan karena baju yang bercorak seperti itu mengganggu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tadi Anas sudah mengingatkan bahwasanya akan, kata Anas bin Malik, ya'ti ala ummati, ya. Kata Anas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti ala ummati zamanun yatabahawna bil masajid, thumma la ya'murunaha illa qalilan. Kata Nabi SAW, akan datang pada umatku suatu zaman, mereka berbangga-banggaan untuk membangun masjid, mewah-mewahan, hebat-hebatan, keren-kerenan masjidnya, tetapi mereka tidak memakmurkan kecuali cuma sedikit. Ini menunjukkan celaan. Nabi SAW juga bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang bangga-banggaan membangun masjid, berbangga-banggaan. Maksudnya mewah-mewahan, megah-megahan. Ya, jadi kita bangun masjid, Allah tidak tuntut untuk terlalu mewah. Yang penting orang bisa ibadah. Uang berlebihan kasih orang miskin, kasih yang lain, bukan untuk bikin bangunan yang sangat mewah. Ya. Tidak dituntut demikian, dan itulah sunnah yang seharusnya dikerjakan. Nabi SAW dulu sederhana, cuma pelepah korma kemudian dari tanah, ya. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan jangan sampai orang bikin masjid kemudian karpetnya empuk banget seperti kasur, ya. Apakah itu mendatangkan kekhusyuan? Bukan itu yang mendatangkan kekhusyuan. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, orang tunduk, dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena terkadang kalau saya misalnya di Arab Saudi, saya pernah sholat di masjid yang benar-benar dari tanah. Subhanallah, masjid tua dari tanah, rasanya memang lain. Ya, benar-benar kita ke tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita fokus beribadah. Ada bedanya, ada rasanya. Rumah masjid terlalu mewah, kemudian megah juga tidak dituntut oleh syariat ya. Oleh syariat ya. Ada yang mengatakan, Ibnu Hajar menyebutkan, ada sebagian mengatakan orang mungkin merendahkan masjid, makanya kita harus buat megah supaya orang mengagungkan masjid. Bukan itu tujuan dibangun masjid. Tujuan bangun masjid adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya yang dimaksud dengan dibangun masjid adalah dengan kesederhanaan. Itu yang dituntut dalam syariat. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu terjadi pelebaran di zaman beliau, masjid masih dalam kondisi sederhana seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dicat sana sini. Padahal di zaman Umar sudah terjadi perluasan. Ya sudah Romawi, Persia, duit banyak. Zaman Umar duit banyak. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menggunakan Baitul Mal untuk memegah-megahkan masjid. Tidak menggunakan harta kaum muslimin, ada keperluan banyak untuk jihad, untuk fakir miskin, banyak yang diperlukan. Bukan untuk bangun masjid untuk megah-megahan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah. Berkata Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim, qala haddatsani Abi an Salih bin Kaisan, qala haddatsana Nafi' an anna Abdullah akhbarahu. Abdullah bin Umar berkata, annal masjida kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin wa saqful jarid wa amaduhu khashabun nakhli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun dari labin. Labin itu bata tanah, dijadikan bata. Sederhana, tanah ya disusun, dijadikan bata. Saqfuhul jarid, kemudian atapnya dari pelepah korma. Wa amadu khashabun nakhli, adapun tiangnya dari batang korma. Falam yazid fihi Abu Bakrin syai'an. Di zaman Abu Bakar tidak nambah sama sekali. Seperti itu. Karena kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu masa pemerintahan cuma 2 tahun. Dan beliau pun sibuk dengan memerangi para orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad yang tidak mau bayar zakat. Tidak sempat dia untuk ngotak-atik masjid. Keburu meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Wa zada fihi Umar, kemudian di zaman Umar memperlebar masjid. Wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labin wal jarid. Kemudian beliau bangun sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pakai labin, pakai bata-bata tanah, kemudian jarid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun, Umar bin Khattab membangun seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aada amadahu khashaban, dan dibuat tiangnya juga sama ya. Tapi dengan khashaban nakhli, sama dengan batang korma, cuma diperluas aja. Umar hanya memperluas, tidak merubah model bangunan. Summa ghayyarahu Utsman, di zaman Utsman dirubah. Fazada fihi ziyadatan katsiratan, maka Utsman melakukan banyak perubahan. Wa bana jidarahu bil hijarah al manqushati wal qassah. Kalau di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar hanya dengan batu-batu bata, di zaman Utsman bin Affan maka dengan batu yang dipahat, al manqushah. Batu yang dipahat lebih bagus intinya. Wal qassah, al qassatu al jis, yaitu semacam kapur, ya, semacam semen dikapurin, jadi lebih bagus, lebih indah. Wa ja'ala amadahu min hijaratin manqushatin, kemudian tiangnya terbuat dari batu yang dipahat. Wa saqafahu bisaj, kemudian atapnya terbuat dari saj. Saj itu adalah kayu yang didatangkan dari India. Jadi Utsman lebih menghias masjid. Tapi masih sederhana. Ya, sederhana. Artinya bukan batu yang dipahat kemudian membuat orang tertarik keluar. Tidak, artinya dia perbagus mungkin lebih kokoh masjid tersebut. Ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Artinya hadis-hadis ini menunjukkan boleh seorang bangun masjid dengan baik, bukan masjid yang jelek. Masjid yang bagus, yang rapi, yang orang nyaman di dalamnya, tapi tidak harus megah. Tidak harus megah maksud saya. Tidak harus penampilannya terlalu megah, tidak terlalu mewah, enggak. Bukan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya, secukupnya. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab at-ta'awun fi bina'il masjid. Bab tentang bekerja sama dalam membangun masjid. Bekerja sama dalam bangun masjid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan firman Allah, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufr." Bukanlah orang musyrikin kebiasaan mereka memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka mempersaksikan diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ya, mereka adalah orang-orang yang gugur amalan mereka dan mereka kekal dalam neraka. Ini bukanlah sifat-sifat musyrikin memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salata wa ataz zakah, yang mendirikan salat, yang membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Ya, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya di antara sifat-sifat orang beriman memakmurkan masjid. Jadi innama ya'muru masajidallah, ya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi. Sungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan membayar zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di sini kata Allah, sungguhnya yang memakmurkan masjid. Nah, apa yang dimaksud dengan memakmurkan? Apa yang dimaksud dengan memakmurkan? Ada dua kemungkinan. Memakmurkan masjid artinya meramaikan masjid dengan beribadah, banyak beribadah di masjid. Ini pendapat pertama, maksudnya meramaikan masjid dengan banyak beribadah di masjid, namanya memakmurkan masjid. Pendapat kedua, memakmurkan artinya membangun masjid. Secara fisik ya. Secara fisik masjid. Jadi bangun masjid, benar-benar bangun masjid. Ya, karena imarah memakmurkan juga bisa diartikan dengan memakmurkan, membangun masjid. Dan dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini untuk makna kedua. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini untuk makna yang kedua karena judulnya At-Ta'awun fi Bina'il Masjid. Ya, ta'awun bina'il masjid yaitu tolong menolong dalam membangun masjid ya. Karena seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, bayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah, mudah bagi mereka untuk membangun masjid. Kalau punya harta mereka mudah bangun masjid karena mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi kalau orang tidak beriman dengan hari akhirat, untuk mengeluarkan duitnya bangun masjid merasa berat. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Mukhtar. Qala haddatsana Khalid Al-Hadza an Ikrimah qala li Ibnu Abbas wa li ibnihi Ali. Kata Ikrimah rahimahullahu taala, Ibnu Abbas gurunya, Ibnu Abbas berkata kepadaku dan juga berkata kepada putranya Ali, yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas. Intaliqa ila Abi Sa'idin fasma'a min hadithihi. Kata Ibnu Abbas, pergilah engkau wahai Ikrimah dan engkau putraku Ali, pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan dengarkanlah darinya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Ibnu Abbas ya, orang yang sangat alim di zamannya ya, termasuk ulamanya para sahabat.
ahli tafsirnya para sahabat, Ibnu Abbas yang Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia faqih dalam agama dan ajarkan ta'wil Al-Qur'an. Oleh karena tidak hampir semua ayat dalam Al-Qur'an kita dapati selalu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Kalau enggak Ibnu Abbas murid-muridnya. Ya, yang karena mereka semua paham tentang Al-Qur'an, Mujahid atau Ikrimah atau Atha atau yang lainnya, yang mereka semua pakar Al-Qur'an karena gurunya Ibnu Abbas. Itu pun Ibnu Abbas tidak kemudian merasa paling berilmu atau merasa bahwasanya dia menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyuruh anaknya menuntut ilmu sama kawannya. Pergilah engkau kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, bukan berarti Abu Sa'id lebih pintar daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mungkin lebih pandai daripada Abu Sa'id. Wallahu alam. Intinya mereka sama-sama orang alim. Tetapi Ibnu Abbas punya adab. Dia mengatakan nuntut ilmu lah sama Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bukan berarti orang nuntut ilmu harus sama kita aja. Kita ini terbatas, ilmu kita sangat terbatas. Kemudian kita membatasi orang nuntut ilmu sama kita. Kita ini siapa? Ya. Para ulama, para sahabat saja tidak membatasi orang untuk nuntut ilmu sama dia. Makanya aneh kalau zaman sekarang ada yang kemudian ta'assub dan fanatik. Sementara yang difanatiki ilmunya sangat terbatas. Ya, tidak pakar usul fikih, tidak pakar bahasa Arab, tidak pakar hadis, tidak kemudian difanatiki, sungguh merugikan. Kita saja tidak fanatik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang alim luar biasa. Kita saja tidak fanatik kepada Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis dan faqih. Ya, Imam Ahmad faqih dan muhaddis. Kita tidak ta'assub, tidak fanatik kepada Imam Ahmad. Kita saja tidak fanatik kepada Abu Hanifah yang dipuji habis oleh para ulama kecerdasannya. Ya. Kita tidak ta'assub kepada Imam Malik rahimahullah taala, kemudian kita ta'assub kepada orang-orang zaman sekarang, kepada ulama zaman sekarang. Ya tentu sangat merugikan. Kita saja tidak ta'assub kepada para ulama yang kita belajar dari mereka di Madinah misalnya. Kemudian kita mau ta'assub sama ustaz-ustaz Indonesia. Maka ini perkara yang konyol dan memalukan. Konyol dan memalukan. Maka lihatlah bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyuruh putranya, anaknya sendiri suruh belajar sama sahabat yang lain. Muridnya suruh belajar sama sahabat yang lain. Tidak mengatakan sudah belajar sama saya saja, yang lain enggak perlu. Ini enggak benar. Ya, Anda siapa? Anda sadar atau tidak kalau Anda itu bahlul? Itu orang belajar sama Anda. Ya. Tahu diri, seorang tahu diri, ya. Taib. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Intaliqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadithihi." Pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan dengarkanlah dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Fantalaqna, kami pun berjalan menuju Abu Sa'id Al-Khudri, fa idza huwa fi ha'itin yuslihuhu. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri sedang berada di kebunnya, sedang dia perbaiki kebunnya, ada melakukan kegiatan di situ. Kemudian kami pun masuk ke dalam kebunnya bertemu Abu Sa'id, fa akhadha rida'ahu fahtaba. Maka dia pun tadinya mungkin dia tidak pakai rida, cuma mungkin izar, kemudian mungkin urus kebun-kebunnya. Begitu tahu 2 orang datang, maka dia pun mengambil ridanya. Karena dia ingin menyampaikan hadis. Fahtaba, kemudian dia pun ihtiba itu mengangkat kedua lutut, ditempelkan ke perut, kemudian dipegang begini. Ya, itu namanya ihtiba. Ya, kadang pakai tangan, kadang pakai kain, ya boleh. Kemudian dia duduk, baru kemudian thumma ansha'a yuhadditsuna. Kemudian dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis disampaikan hatta ala dzikri bina'il masjid. Dia sampaikan sampai pada pembahasan pembangunan masjid. Masjid Nabawi. Cerita dia. Faqala, kemudian dia cerita. Kunna nahmilu labinatan. Kami waktu bangun masjid Nabawi, kami angkat satu bata. Sebenarnya batanya besar-besar, ya. Diangkat satu bata. Wa Ammar labinataini. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma mengangkat 2 bata. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melihat Ammar mengangkat 2 bata. Fayanfudhu turaba anhu, maka Nabi pun menghilangkan pasir atau tanah dari tubuh Ammar yang mungkin penuh dengan tanah karena mengangkat 2 bata. Kemudian beliau berkata, "Waiha Ammar," ya. Menyedihkan engkau wahai Ammar. Yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilan nar. Menyedihkan si Ammar bin Yasir. Dia menyuruh mereka kepada surga sementara mereka menyuruhnya kepada neraka Jahannam. Qala yaqulu Ammar, a'udzu billahi minal fitan.
Ammar waktu mendengar perkataan Nabi, dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Baik, ini dalil menjelaskan bahwasanya para sahabat dahulu mereka bekerja sama dalam bangun Masjid Nabawi. Subhanallah, mereka bangun Masjid Nabawi. Kerjasama, pahala mereka luar biasa. Terbangunlah Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Nabawi dipugar sampai sekarang mereka tetap dapat pahala karena mereka yang bangun pertama kali. Ya, gara-gara mereka pernah bangun pertama kali menyebabkan orang membangun berikutnya. Sehingga Allah menjelaskan kalau ada masjid sudah dibangun, kemudian dipugar, harus dihancurkan untuk diperluas, diperlebar, ya. Tidak mungkin lagi bertahan dengan bangunan lama, tetap yang bangun yang pertama pahala ngalir terus. Kenapa? Dia menyebabkan orang-orang kedua untuk bangun berikutnya. Ya. Bayangkan betapa banyak pahala didapatkan oleh para sahabat. Sekarang Masjid Nabawi berapa orang salat tiap hari? Banyak sekali, ya. Oleh karenanya mereka dahulu para sahabat bekerja sama tatkala membangun Masjid Nabawi. Dan Ammar semangat, dia bahkan dua batu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, "Taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Ya, bahwasanya Ammar itu dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ya, ini mengisahkan tentang peristiwa perang Siffin, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah, kubu Muawiyah. Secara sederhananya bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang zalim, dimasukin rumahnya kemudian dibunuh. Tewaslah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, lelaki yang luar biasa, yang hebat. Beliau adalah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang malaikat malu kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu karena begitu tinggi akhlaknya. Intinya begitu dia meninggal, Muawiyah termasuk keluarga Utsman menuntut darah Utsman bin Affan. Begitu Utsman meninggal, maka yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Orang keempat yang terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib punya ijtihad. Dia ingin stabilitas kembali dulu. Yaitu semua orang harus berbaiat kepada dia dahulu. Semua sudah stabil, baru kemudian dia menangkapi para pembunuh Utsman. Tetapi Muawiyah menuntut, kami tidak akan membaiat engkau wahai Ali kecuali setelah pembunuh Utsman ditangkapin dulu. Ya. Dalam hal ini yang lebih dekat kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, karena ijtihad Ali lebih benar. Seandainya Ali bin Abi Thalib nangkapin para pembunuh Utsman, maka akan terjadi kehebohan luar biasa. Karena yang bunuh Utsman dari banyak kabilah. Akan terjadi perang saudara yang berkelanjutan. Dan ini berbahaya bagi negara tatkala itu. Maka ijtihad Ali benar. Sudah stabilitas aman dulu, baru tangkapin satu persatu. Namun Muawiyah mengatakan tidak. Kami yang menguasai darahnya Utsman, maka kami tuntut para pembunuh Utsman sebelum kami berbaiat. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia dibunuh oleh kubunya Muawiyah. Ya. Makanya dia mengatakan taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Dia dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Dan benar bahwasanya kelompoknya Muawiyah adalah kelompok bugot tatkala itu, ya. Mereka salah, ya, karena pemimpin yang sah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tapi kita katakan mereka berijtihad. Ya, Nabi muji Muawiyah, kemudian juga Hasan akhirnya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Hasan pun mengalah, menyerahkan tabu kepemimpinan kepada Muawiyah sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Intinya yang lebih condong, yang lebih benar adalah kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan semoga Allah meridai para sahabat seluruhnya. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab al-isti'anah bin najjar was sunna' fi a'wadil mimbari wal masjid. Bab tentang meminta pertolongan kepada najjar, tukang kayu, was sunna', tukang bikin, tukang bata dan semisalnya, ya, atau ahli tukang, ya, untuk membangun tiang-tiang atau kayu-kayu mimbar dan masjid. Boleh enggak? Boleh jawabannya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Sahal, qala ba'atha Rasulullah sallallahu ila imra'atin. Dari Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu mengirim utusan kepada seorang wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata, muri gulamaki an-najjara ya'malu li a'wadan ajlisu alaihinna. Perintahkanlah kepada budakmu, wahai sang wanita, yang budakmu adalah tukang kayu,
untuk membuatkan kepadaku tiang-tiang, yaitu mimbar yang bisa aku duduk di atasnya, di atas tiang-tiang mimbar tersebut. Jadi Nabi menyuruh seorang wanita untuk perintahkan budaknya yang ahli tukang kayu, ya, untuk membangunkan mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan boleh kita minta tolong orang untuk bangun yang berkaitan dengan masjid, enggak ada masalah. Jadi bangun masjid, kita minta tolong, ada yang bangun, ada yang mau nyumbang bikin masjid, maka enggak ada masalah. Dalam riwayat yang lain, tapi dalam hadis Jabir bin Abdullah, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Khallad, qala haddatsana Abdul Wahid bin Aiman an abihi an Jabir anna imra'atan qalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taqudu alaihi?" Ya Rasulullah, maukah aku buatkan bagi engkau sesuatu yang kau duduk di atasnya? Ya, jadi Rasulullah SAW kalau khutbah berdiri, kalau lagi ceramah mungkin duduk, ya, mimbar itu tidak harus berdiri, bisa juga duduk, ya. Jadi maukah aku buatkan engkau sesuatu semacam kursi yang bisa aku duduk di atasnya? Fa inna li ghulaman najjaran. Kenapa ya Rasulullah? Karena saya punya budak yang dia tukang kayu. Kata Nabi, in syi'ti fa amilatil mimbar. Kalau kau mau bangunkan, akhirnya perempuan ini bikinkan mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwasanya seorang kalau ingin melakukan kebaikan, dia nawarkan dirinya, enggak ada masalah. Ada keperluan masjid apa, dia lihat, dia tafaqqat, dia cek-cek masjid ini kurangnya apa. Ya akhi, kita membantu agar masjid makmur, agar masjid berjalan diisi dengan hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan masjid, kita perhatikan apakah WC-nya sudah benar, apakah sound systemnya sudah benar, apakah karpetnya sudah bersih, ya, apa yang perlu diperbaiki, kalau perlu diperlebar. Ibadah yang sangat luar biasa. Lihat wanita ini datang, dia cari pahala, dia pengen Rasulullah, mimbar untuk kau duduk, mungkin nyaman untuk sampaikan ceramah, ya. Dia mengatakan, "Syi'ti, kalau kau mau, silakan." Ternyata Nabi kemudian tertarik. Nabi akhirnya mengirim seorang untuk meminta kepada wanita tersebut, sebagaimana hadis riwayat yang pertama, muri gulamaki an-najjar. Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu tersebut, ya'malu li a'wadan ajlisu alaihinna, agar dia buatkan tiang-tiang untuk dijadikan mimbar, bisa duduk di atasnya. Akhirnya dibuatlah mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dalil saya bacakan kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa fil hadis, dalam hadis ini, qabulil badli idza kana bi ghairi su'alin. Qabulil badli idza kana bi ghairi su'alin. Tidak mengapa kalau ada orang kasih sesuatu tanpa kita minta dia kasih, enggak apa-apa, kita terima. Sebagaimana wanita ini memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar agar Nabi bisa duduk di atasnya, Nabi tidak minta hal tersebut. Maka dia tawarkan, Nabi terima, dan ini tidak ada masalah. Wastinjazul wa'di mimman yu'lamu minhul ijabah. Dan tidak mengapa kita minta janjinya. Kalau ada orang, jadi orang janjikan kepada kita misalnya, wahai fulan, atau dia bilang, Ustadz, nanti insya Allah saya akan kirim sembako untuk antum bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Saya tahu orang ini, dia kalau kita minta, dia akan berikan, ya. Bukan orang yang cuma sekedar janji kemudian lupakan, omong doang, ya. Enggak, tapi kita tahu orang ini dia serius, kalau dia sudah berjanji dia akan berikan. Maka kalau kita tahu dia pernah janjikan dan dia akan benar-benar, kita lihat dia tidak merasa keberatan dan dia sekedar mungkin lupa dan sibuk, maka tidak mengapa kita ingatkan. Makanya Nabi kan perintahkan sahabat untuk datang ke perempuan wanita tersebut, suruh dia bikin mimbar, ya. Ini dalilnya. Yang kemudian yang ketiga, kata Ibnu Hajar, wa taqarrubu ila ahlil fadli bi amalil khair. Dan boleh seorang mendekatkan dirinya dekat dengan ahlul fadl, dengan orang yang mulia, sebagaimana wanita ini ingin bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amal kebajikan, dengan menawarkan untuk membangun mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan dari pembahasan Sahih Al-Bukhari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.